Halo Sobat Sema, salam pesona Indonesia. Ketemu lagi nih di acara Bisik, Bincang Asik. Jangan ngaku asik kalau belum nonton Bisik. Nah, jadi teman-teman di sini saya Wandi, bertemu lagi dengan saya yang akan memandu acara Bisik kita pada malam hari ini. Jadi sebentar kita akan membahas tentang seputar Politeknik Pariwisata Makassar, khususnya jalur masuk mahasiswa baru Politeknik Makassar. Nah, teman-teman tenang saja, saya tidak sendiri. Di sini kita ada narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Arif SST Par, MPD CHY, yang mana selaku Kepala Sub Bagian Administrasi Mahasiswa Politeknik Makassar. Oke, tanpa menunggu waktu lama langsung saja. Selamat malam Bapak. Selamat malam dan selamat malam seluruh penonton atau peserta Bincang Asik. Asik. Oke, jadi teman-teman yang ada di rumah, jadi Bapak Arif ini merupakan Kepala Sub Bagian Administrasi Mahasiswa di Politeknik Makassar. Jadi teman-teman silakan ajak teman-teman yang lainnya untuk segera nonton Bisik kita pada malam hari ini. Jadi kita akan membahas seputar info-info terpenting tentang jalur pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Makassar. Oke, nah gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan ini juga penonton Bisik hari ini malam ini dalam keadaan sehat semua dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Oke, jadi Pak sebelum kita lanjut, kita nih ada tagline. Jadi kalau saya bilang Bisik Bincang Asik, Bapak dan teman-teman di rumah jangan lupa bilang jangan ngaku asik kalau belum nonton Bisik. Oke, bisa aja mulai Pak. Oke. Bisa. Bisik Bincang Asik, jangan ngaku asik kalau belum nonton Bisik. Wah, luar biasa. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti kita Pak, mungkin teman-teman pasti bertanya, Bapak ini latar belakangnya gimana sih? Oke, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit latar belakangnya Pak. Oke, baik, terima kasih Wendy dan rekan-rekan penonton Bisik. Saya dengan Pak Arif, saya kebetulan salah satu alumni Politeknik Makassar, di mana dulunya juga saya sama seperti dengan Wandi dan teman-teman yang lain yang hadir pada saat ini. Dulu saya masuk di tahun 2005, pada saat itu kampus masih berada di Jalan Cendrawasih nomor 259. Kemudian alhamdulillah proses perkuliahan selama 3 tahun. Saya kebetulan alumni Tata Hidang. Dulu namanya MTH Manajemen Tata Hidang. Nah, di tahun 2005 itu saya mengenal Poltekpar dari teman. Ya, jadi begitu dengar dari teman kalau di Makassar ini punya kampus yang lulusannya cepat bekerja, makanya saya langsung mendaftar. Kemudian alhamdulillah lulus, kemudian mengikuti perkuliahan dan kebetulan saya berlatar belakang pendidikan dari SMK yang jurusannya nggak nyambung banget dengan Politeknik Makassar sekarang. Saya dulu lulusan STM, jadi saya mencoba berani mengalihkan mencoba ilmu baru dengan masuk di dunia pariwisata dan lulus di Tata Hidang dan alhamdulillah di tahun 2008 lulus dan training juga sempat di luar negeri pada saat tahun 2007. Dulu kami ada program training ke Singapura. Saya kebetulan salah satu dari 21 orang yang berangkat dan bisa melakukan training di sana dan selesai tepat di tahun 2008. Jadi Politeknik Makassar ini ibaratnya saya lahir dan besar di Politeknik Makassar. Begitu Wendy dan rekan-rekan semua penonton Bisik. Oke, jadi teman-teman semuanya, jadi kita dengar tadi Bapak ini merupakan salah satu alumni dari Politeknik Makassar, yaitu program studi Tata Hidang ya Pak? Hidang, benar. Wah, luar biasa. Jadi gimana sih ceritanya Pak sehingga Bapak bisa masuk menjadi dosen ya Pak di Politeknik Makassar ini? Ya baik, jadi di tahun 2008 selesai, kemudian pada saat itu saya masih bekerja di salah satu hotel berbintang di Makassar, kemudian mengikuti tes seleksi CPNS di Politeknik Makassar. Di Akbar Makassar pada saat itu kemudian keterima alhamdulillah dan kembali mengabdi ke kampus tercinta. Jadi alhamdulillah dengan pengalaman yang saya miliki mulai dari mahasiswa kemudian bisa menjadi tenaga pengajar dan kebetulan sekarang diberikan kepercayaan untuk menjadi sebagai kepala subbagian kemahasiswaan di Politeknik Makassar. Saat ini sudah 5 tahun ya, sudah 5 tahun. Ini beratnya kalau pemilu sudah 1 periode ini. sudah menjelang 2 periode ya. Mudah-mudahan bisa memberikan
kontribusi yang baik untuk kampus dan lembaga tercinta Politeknik Pariwisata Makassar. Wah, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, Bapak Arif ini memiliki banyak pengalaman luar biasa di industri pariwisata, khususnya di Poltek Parma Makassar. Oke Pak, mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang Poltek Parma Makassar, Pak. Jadi mungkin di sini teman-teman yang lagi nonton mungkin ada yang baru nih Pak, lagi nonton. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit tentang seputar dari Poltek Parma Makassar, Pak. Oke, baik. Wendy dan rekan-rekan yang lain, bahwasanya Poltek Parma Makassar ini adalah salah satu perguruan tinggi negeri pariwisata di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana saat ini ada 6 kampus yang di bawah naungan Kementerian Pariwisata. Yang pertama adalah Poltek Parenhai Bandung, kemudian yang kedua Poltek Par Bali, yang ketiga Poltek Par Medan, yang keempat Poltek Par Makassar, dan yang kelima adalah Poltek Par Lombok dan Poltek Par Palembang. Dan dua saat ini PSDKU program studi di luar kampus utama ada di Manado 1 dan di Solo Raya 1. Nah, kemudian Poltek Par Makassar ini transformasi selama 3 kali. Yang pertama tahun 91 berdirinya, kemudian di tahun 2007 menjadi Akpar, 2005 menjadi Akpar Makassar, kemudian 2015 menjadi Poltek Par Makassar. Nah, kemudian sampai saat ini Poltek Par Makassar memiliki 3 jurusan, yaitu jurusan Hospitality dengan 4 program studinya. Kemudian diploma yang pertama untuk program studi jurusan perjalanan adalah divisi kamar diploma 3, kemudian diploma 3 tata hidang, dan diploma 3 seni kuliner, serta diploma 4 pengelolaan perhotelan. Nah, kemudian jurusan yang kedua adalah jurusan perjalanan, di mana ada 2 program studi di bawahnya. Yang pertama adalah diploma 3 perjalanan wisata dan diploma 4 usaha perjalanan wisata. Dan yang terakhir adalah jurusan kepariwisataan, ada 2 juga program studinya. Yang pertama adalah diploma 4 destinasi pariwisata dan diploma 4 pengelolaan konvensi dan acara. Dan banyak hal lagi yang dimiliki Poltek Par Makassar, termasuk salah satunya adalah akreditasi. Jadi ada 2 akreditasi yang dimiliki Poltek Par Makassar. Yang pertama akreditasi lembaga dan juga akreditasi untuk program studi. Untuk akreditasi lembaga kami berada di level baik sekali. Kemudian lembaga untuk program studi ada 8 program studi dan 5 program studinya itu adalah terakreditasi unggul. Dan banyak hal lagi termasuk fasilitas juga yang kita miliki. Kemudian gedung perkuliahan, tempat praktek, laboratorium praktek, dan lain-lain. Itu sangat mendukung untuk proses perkuliahan di Poltek Par Makassar dengan metode pembelajaran 70% praktek dan 30%-nya teori. Jadi kalau rekan-rekan sekalian ingin cepat bekerja dan cepat berwirausaha, silahkan kuliah di kampus Poltek Par Makassar saja. Ya, betul sekali Pak. Jadi di Poltek Par Makassar begitu banyak sekali fasilitas dan program-program studi terbaik yang mana memiliki prospek kerja yang luas nanti ke depannya. Jadi teman-teman yang ada di rumah jangan lupa untuk segera daftar di Poltek Par Makassar. Tapi tentunya ada jalur pendaftarannya nih Pak. Ya, benar. Nah, teman-teman kita akan bahas sekarang tentang jalur pendaftaran di Poltek Par Makassar, penerimaan mahasiswa baru nih Pak. Ya. Nah, sekarang kan Pak udah keluar nih pengumuman tentang pembukaan jalur pendaftaran mahasiswa baru Poltek Par Makassar, yaitu SMM Pak. Ya, SMM. Seleksi mandiri masuk Poltek Par Makassar. Mungkin Bapak bisa jelaskan SMM itu apa sih Pak? Ya, baik Wendy dan rekan-rekan penonton Bisik. Jadi untuk jalur pendaftaran di Poltek Par Makassar itu ada 2. Yang pertama adalah seleksi bersama masuk Poltek Par, di mana jalur ini jalur nasional terintegrasi dengan 6 PTNP tadi. Kemudian jalur ini juga di-manage oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Pusbang SDM Kemenparekraf Baparekraf. Nah, di mana jalur ini sudah tertutup di tanggal 4 Mei kemarin, dan di tanggal 27-28 ini akan melakukan tes skolastik. Nah, tes skolastik ini nanti akan dilaksanakan di kampus online tetapi bertempat di kampus. Dan itu untuk kesiapan kami sampai saat ini sudah mencapai 90%, dan seluruh peserta nanti akan datang di kampus Poltek Par Makassar untuk melakukan ujian. Meskipun ujian yang online tetapi tetap dilaksanakan di kampus, namanya online kampus. Nah, itu jalur yang pertama. Terus jalur yang kedua adalah jalur SMM.
SMM ini adalah seleksi mandiri masuk Poltek Par Makassar. Nah, apa bedanya dari SMM dan SBM ini adalah kalau SMM seleksi mandiri masuk ini dikhususkan untuk kalian untuk bisa mendaftar di Poltek Par Makassar saja. Nah, kalau SBM tadi terintegrasi bisa memilih di STP Bandung, STP Bali, STP Medan, Poltek Par Medan, Bali dan lain-lain. Itu bisa mendaftar di tempat yang di jalur SBM Poltek Par. Tapi kalau SMM ini hanya berlaku untuk Poltek Par Makassar saja. Dan di SMM ini juga kami sudah membuka pendaftaran, dan buat adik-adik sekalian yang belum sempat mendaftar kemarin di SBM, kami undang kembali untuk melakukan pendaftaran di seleksi mandiri masuk Poltek Par Makassar. Wah, luar biasa nih teman-teman. Jadi yang belum daftar segera daftarkan teman-teman diri Anda di Poltek Par Makassar. Ya. Oke, lanjut nih Pak. Nah, kalau berbicara kan ini Pak ada 2 jalur pendaftaran Pak, Ya. SBM dengan SMM. Kalau Ya. alur pembelajarannya apakah tetap sama Pak atau gimana? Ya, ini juga yang menjadi polemik selama ini yang menjadi pengetahuan masyarakat di Sulawesi Selatan, bahwasanya ketika salah satu kampus berbicara tentang mandiri, maka yang timbul di pemikiran mereka bahwasanya mandiri itu adalah jalur yang sangat mahal. Kenapa? Karena dikelola oleh kampus sendiri. Tetapi di Poltek Par Makassar sama saja. Yang membedakan hanyalah Anda tidak bisa memilih kampus di luar Poltek Par Makassar kalau mandiri. Nah, baik dari proses pembayarannya, kemudian perkuliahannya, kemudian proses belajar mengajarnya itu sama saja dan tidak ada perbedaan. Bahkan penempatan kelasnya nanti pun kita tidak memandang atau melihat dari jalur SBM dan jalur SMM, tetapi hanya melihat dari bagaimana kecukupan dari kelas. Artinya tidak ada perbedaan yang mendasar untuk SBM, hanya di jalur penerimaan saja. Kalau di SBM tadi terintegrasi dengan 6 Poltek Par, kemudian kalau SMM itu hanya khusus untuk kuliah di Poltek Par Makassar saja. Wah, Seperti biasa itu ya. Pak. Nah Pak, tadi kan membahas juga tentang biaya nih Pak. Nah, Ya. kalau di universitas atau kampus-kampus lain, kalau yang SN itu biasa beda pembayarannya dan pembayarannya lebih SM mahal biasanya. mandiri ya. Ya. Kalau di Poltek Par sendiri Pak gimana sih pembayarannya? Kalau pembayarannya sama saja ya. Jadi kalau pendaftarannya itu 250.000 untuk registrasi, kemudian untuk pembayaran nanti ketika lulus Anda akan membayar SPP sebanyak 1,4 juta. Kemudian di semester awal itu ada juga biaya untuk uniformnya, tetapi untuk semester 2 sampai seterusnya Anda akan membayar 1,4 juta rupiah. Wah, luar biasa teman-teman. Ya. Jadi walaupun berbeda jalur teman-teman, tapi biayanya sama loh, hanya 1,4 juta 1,4 teman-teman. Jadi itu merupakan biaya yang cukup murah ya Pak. Ya. Ya luar biasa Itu nih Poltek bukan Par murah ya, Makassar. tapi terjangkau. Wah, Sangat terjangkau teman-teman. Terjangkau biaya SPP-nya, tapi kualitas dari mahasiswa-mahasiswanya Benar. sudah tidak diragukan lagi teman-teman semuanya. Ya, dengan 1,4 itu Anda bisa melakukan praktek, kemudian Anda bisa melakukan pembelajaran dan tanpa dipungut biaya 1% pun selain dari biaya SPP tadi. Oke, nah Pak, kalau jalur pendaftaran yang di bagian seleksi mandiri masuk Poltek Par apa-apa saja nih Pak? Ya, untuk jalur penerimaan seleksi mandiri masuk Poltek Par Makassar ada 9. Yang pertama adalah kategori umum, kemudian yang kedua adalah kategori prestasi, yang ketiga adalah kategori wirausaha, kemudian ada kategori kerjasama, kategori prioritas pariwisata, kategori Dudika, kemudian ada kategori pemberdayaan masyarakat, kemudian kategori rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, dan yang terakhir kita membuka tahun ini spesial buat teman-teman kita yang memiliki kebutuhan khusus, namanya jalur disabilitas ya, yang khusus untuk tunarungu. Wah, luar biasa. Ada 9 kategori nih Kak Wendy yang kami siapkan di jalur seleksi mandiri masuk Poltek Par Makassar. Jadi jalur pendaftarnya Ya, lumayan banyak ya Pak. Kategori pendaftaran. Kategori pendaftarannya lumayan banyak teman-teman. Jadi teman-teman silakan segera daftar karena sesaat lagi nanti pasti akan
tertutup, jadi teman-teman segera daftar di Poltek Makassar. Nah, lanjut nih Pak. Ya. Kalau mekanisme pendaftarannya gimana nih Pak? Ya, pada dasarnya sama saja untuk proses pendaftarannya. Anda cukup masuk saja di pensisba.poltekparmakassar.ac.id, kemudian Anda pilih SMM, kemudian Anda bisa mengisi biodata, kemudian setelah Anda melakukan pendaftaran atau registrasi awal, Anda akan menerima pesan melalui email, kemudian melakukan pembayaran. Setelah itu melakukan finalisasi data, mengisi data mahasiswa, data sekolah, kemudian data keluarga, dan beberapa data yang lain yang diminta sampai Anda bisa mencetak KPS. Dan ketika Anda melakukan pembayaran, Anda akan mendapatkan username dan password untuk login kembali, kemudian bisa melakukan pengisian data dan juga melakukan finalisasi untuk kartu tesnya. Oke. Ya, sangat simpel ya. Ya, simpel banget ya teman-teman. Nah Pak, tadi kan kita menyebutkan ada 9. Ya, benar, Nah, ada 9 kategori. Perbedaan dari masing-masing kategori itu bagaimana Pak? Saya akan mencoba memberi pemahaman kepada teman-teman terkait dengan ke-9 kategori ini. Yang pertama adalah kategori umum. Kategori umum ini adalah berlaku untuk seluruh masyarakat atau rekan-rekan sekalian, teman-teman yang lulusan SMA, lulusan SMK sederajat, kemudian bisa melakukan pendaftaran. Nah, kemudian untuk kategori prestasi. Nah, banyak di antara teman-teman yang memiliki prestasi, baik itu dari prestasi akademik ataupun non akademik. Nah, kemudian kalau akademik cukup jelas, bisa mungkin bisa melampirkan dengan fotokopi mungkin transkrip nilai dan semacamnya. Tetapi bukan hanya secara akademik, tetapi juga non akademik. Misalnya ada di antara teman-teman yang mungkin pernah menjadi perwakilan cabang olahraga di tingkat perlombaan cabang olahraga di tingkat nasional dan sebagainya. Kemudian kategori wirausaha. Nah, ini juga buat teman-teman nih yang ingin mendaftar di Poltek Makassar, karena salah satu program Mas Menteri 30 lulusan Poltek Makassar harus menjadi entrepreneur, maka kami buka jalur wirausaha, memberikan kesempatan kepada teman-teman yang memiliki usaha sebelum masuk di Poltek Makassar. Nah, kemudian selanjutnya adalah kerjasama. Tentunya Poltek Makassar ini adalah salah satu lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan hampir semua kedinas yang ada di Sulawesi Selatan dan di luar Sulawesi Selatan, dan juga beberapa industri. Mereka juga biasanya menawarkan atau memiliki kandidat untuk melakukan pendaftaran di Poltek Makassar. Kemudian ada kategori prioritas pariwisata. Nah, ini diperuntukkan buat rekan-rekan yang pada saat ini berada di daerah yang pariwisata yang skala prioritas mungkin ya, kemudian destinasi super prioritas. Nah, silahkan Anda melakukan pendaftaran di SMM. Kemudian ada kategori Dudika. Nah, ini juga kami juga menjalin kerjasama dengan industri. In case ada staf mereka atau karyawan mereka yang ingin kuliah kembali, belum sempat mengenyam pendidikan, dan bisa direkomendasikan bagi dari industri yang berhubungan dengan pariwisata. Selanjutnya adalah kategori pemberdayaan masyarakat. Nah, ini juga kami memberikan kesempatan kepada masyarakat teman-teman yang berada di sekitar kampus Poltek Makassar, entah itu dari pintu masuk atau pintu keluarnya, atau berada di sekitar kampus Poltek Makassar. Kemudian yang selanjutnya adalah RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Ini khusus untuk mahasiswa diploma 3 yang sudah lulus di manajemen usaha perjalanan dulu, sekarang perjalanan wisata, untuk lanjut di UPW. Usaha perjalanan wisata yang diploma 4, silahkan Anda mendaftar, kami juga membuka tahun ini. Kemudian yang terakhir adalah jalur disabilitas khusus untuk teman-teman, rekan-rekan yang memiliki keterbatasan, khusus untuk di tuna rungu. Nah, ini kami mencoba membuka kesempatan tahun ini. Kenapa? Karena beberapa tahun ini ke belakang kemarin ada beberapa mahasiswa yang mendaftar di Poltek Makassar. Nah, makanya tahun ini kami mencoba memberikan kesempatan kepada teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Wah, luar biasa nih Pak. Nah, teman-teman, jadi tadi kita dengar begitu banyak jalur pendaftaran ya di SMM ini. Dan selanjutnya nih Pak, tentunya kalau daftar pastinya ada syarat-syarat nih Pak. Ya. Nah, kalau di SMM sendiri ini apa-apa sih
Syaratnya Pak? Ya, untuk persyaratannya sangat gampang sekali. Yang pertama adalah Anda lulusan dari SMA, SMK sederajat. Kemudian kalaupun Anda belum memiliki ijazah, minimal Anda memiliki surat keterangan lulus SKL. Kenapa? Karena ini nanti akan menjadi salah satu persyaratan untuk melakukan pencetakan kartu tes. Kemudian sehat jasmani, kenapa? Karena di Poltek Makassar ini ada beberapa program studi yang mensyaratkan tinggi badan terutama, kemudian ada beberapa penyakit yang memang tidak bisa ditoleransi, yang tidak bisa ditolerir untuk program studi tertentu. Nah, jadi salah satu tes yang harus dilewati adalah melalui tes kesehatan. Ya, saya kira demikian ya. Wah, luar biasa nih teman-teman. Nah, lanjut nih Pak. Banyak nih teman-teman yang biasa tanya Pak, ada keluarganya yang bertanya bilang apa saja sih fasilitasnya yang ada di Poltek Makassar? Oh ya, banyak sekali ya. Berbicara tentang fasilitas di Poltek Makassar banyak sekali. Yang pertama adalah tentunya untuk kampus ya. Jadi kampus ini memang luasnya ada 16 hektar. Kemudian di dalam satu gedung ini kita terbagi-bagi ya, ada gedung untuk perkuliahan, ada gedung lantai 9. Kemudian sampai saat ini kami juga sementara membangun hotel berbintang dengan skala bintang 4. Kemudian sementara dibangun, mudah-mudahan di tahun ini, di tahun 2024 sudah bisa digunakan. Kemudian fasilitas praktek dan juga ruang kelas yang berstandar internasional juga kita sudah miliki. Kemudian seluruh kelas yang ada di Poltek Makassar itu sudah tidak lagi menggunakan whiteboard yang biasa, tetapi menggunakan smart whiteboard. Jadi kalau dosennya untuk mengajar tidak perlu bawa tas, tidak perlu bawa laptop, tetapi langsung bisa dibuka melalui di smart whiteboard. Dan banyak lagi fasilitas-fasilitas lain, fasilitas olahraga. Kami punya lapangan bulu tangkis, lapangan sepak bola, kemudian basket dan lain-lain, banyak sekali. Kemudian kita punya restoran, kemudian kita punya dapur, kemudian laundrynya, kemudian hotel, kemudian ada guest house, banyak sekali. Sebagai ini tentunya untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin belajar tentang hospitality, kepariwisataan, perjalanan, kemudian kepariwisataan. Anda bisa kuliah di Poltek Makassar. Kenapa? Karena kampus ini adalah satu-satunya kampus negeri di bawah Kementerian Pariwisata di kawasan Indonesia Timur. Wah, luar biasa nih Pak. Jadi teman-teman semuanya begitu banyak fasilitas yang menjadi penunjang mahasiswa di Poltek Makassar. Iya, benar. Jadi jangan ragu teman-teman semuanya yang ada di rumah yang lagi nonton, segera daftarkan diri Anda di Poltek Makassar. Oke, nah teman-teman mungkin sudah jelas ya? Apa kurang jelas? Nah, kalau masih kurang jelas, teman-teman yang lagi di rumah yang lagi nonton bisa kepoin Instagram Poltek Makassar, karena di sana akan ada banyak info-info menarik tentang Poltek Makassar, khususnya jalur penerimaan mahasiswa baru. Ya, mungkin saya dan Pak Arif sudah kurang lebih 1 jam menemani teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton. Kami mengucapkan terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga apa yang Bapak jelaskan tentang Politeknik Pariwisata Makassar, khususnya jalur penerimaan mahasiswa baru ini, bisa membuat teman-teman yakin dan lebih percaya dan segera daftarkan diri untuk gabung di Poltek Makassar. Benar Wendy dan teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin cepat bekerja dan cepat berusaha, silahkan kuliah di Poltek Makassar saja. Nah, betul sekali. Jadi teman-teman segera daftarkan diri teman-teman semuanya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sebelum kita tutup nih Pak. Nah, sebelum kita tutup, kita tagline lagi nih Pak. Boleh. Kalau saya bilang bisik bincang asik, Bapak dan teman-teman yang di rumah bilang jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Oke, langsung aja nih Pak. Bisik bincang asik, jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Saya undur diri. Sampai jumpa di bisik selanjutnya. Bye-bye.